Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra Nur Halimah. Sebelumnya, yang terhormat Prof. Yudi dan Prof. Eka, serta teman-teman yang sudah hadir di sini. Di sini perkenankanlah saya untuk mempresentasikan pitch deck saya yang berupa ide bisnis. Jadi ini belum sebenarnya belum direalisasikan, namun ini ide saya bernama Percaya Kain. Oke. Yang pertama adalah ada dua grafik di sini. Grafik yang berwarna hijau ini menunjukkan 10 negara dengan proporsi warga yang ingin mengurangi sampah plastik tertinggi, dan di Indonesia itu berada di tingkat kedua setelah Uganda, ya. Dan grafik yang kedua itu adalah provinsi penghasil sampah kain terbanyak 2023, yang di Indonesia tertinggi ada di Jawa Barat dengan 150.000 ton dan disusul dengan kota-kota lain. Oke, hal ini melatar belakangi bisnis saya untuk menciptakan sebuah ide di mana dari urgensi menumpuknya limbah tekstil kain perca, lalu keinginan masyarakat juga dalam mengurangi penggunaan plastik yang semakin tinggi, serta kedua hal itu saya hubungkan dengan perubahan tren fashion atau aksesori yang sangat cepat. Lalu untuk solusinya, di sini saya memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tadi, berupa dengan pemanfaatan kain perca menjadi barang yang lebih bernilai sehingga tidak hanya berakhir di tempat sampah, lalu mendukung misi 3R untuk mengatasi penggunaan plastik di Indonesia dan menciptakan produk aksesori berkualitas yang mengikuti tren kebutuhan masyarakat. Baik, berikut merupakan deskripsi singkat dari bisnis saya. Percaya Kain merupakan bisnis yang memanfaatkan bahan dasar kain perca untuk memproses kain perca itu dan merangkainya menjadi produk aksesori yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen. Percaya Kain diciptakan untuk memenuhi kebutuhan konsumen di masa yang serba cepat, namun tetap menjaga lingkungan dan menciptakan produk yang berasal dari limbah sisa produksi tekstil. Nah, untuk latar belakang kami memilih Percaya Kain, nama Percaya Kain itu karena kami berupaya untuk selalu mendapatkan kepercayaan konsumen mengenai kualitas produk kami, sehingga konsep yang kami bawa itu adalah Percaya Kain, Trust Our Quality. Oke. Produk kami yang kami tawarkan itu ada tas, ada pouch, laptop sleeve, lalu book sleeve, tumbler holder, dan phone case. Yang tas itu pasti di sini sudah banyak yang melihat, ya, di pasar itu banyak yang me, apa ya, bisnis tas itu sudah banyak sekali. Namun untuk Percaya Kain ini membawa idenya berasal dari kain perca, sehingga nanti kami akan menyediakan bentuk tas seperti tote bag ataupun sling bag. Lalu terdapat pouch seperti biasanya yang bisa digunakan sebagai tempat aksesoris, tempat benda-benda kecil dan sebagainya. Lalu ada laptop sleeve, di mana Percaya Kain ini menyediakan produk laptop sleeve atau nanti bisa tab sleeve seperti itu untuk upaya konsumen melindungi perangkat perangkat kerasnya seperti laptop. Lalu kemudian ada book sleeve. eh Kami juga melihat dari perkembangan masyarakat yang sebenarnya masyarakat Indonesia ini minat bacanya cukup tinggi sebenarnya. Jadi kalau dilihat kita terjun di masyarakat itu sebenarnya masih banyak anak-anak muda, bahkan hingga mungkin orang tua itu sebenarnya
minat bacanya tinggi. Jadi kami memiliki ide untuk membuat juga sebuah book sleeve dari kain perca yang nantinya book sleeve ini tidak hanya berupa kain tapi nanti juga disertai dengan bahan yang cukup tebal namun tetap fleksibel sehingga juga tetap trendy untuk digunakan siapapun. Lalu terdapat tumbler holder di mana kami juga melihat tren masyarakat yang sekarang mulai sadar akan pentingnya mengurangi penggunaan botol plastik dengan menggunakan tumbler atau botol yang berulang yang dipakai berulang sehingga eh, kadang kami juga menemui konsumen yang membutuhkan apa ya holder untuk tumbler ataupun cup seperti itu biar mudah dibawa sehingga kami memiliki ide untuk menciptakan produk semacam ini tumbler holder yang berasal dari kain perca. Selain itu terdapat phone case di mana kami menyediakan produk berupa phone case yang berasal dari gabungan kain perca. Nantinya produk ini akan tetap memanfaatkan bahan phonecase yang seperti biasa, namun nanti akan istilahnya ditempel seperti itu, dirangkai sedemikian rupa sehingga bisa tetap mengikuti tren. Selanjutnya, kami menyasarkan target pasar kami kepada perempuan dan laki-laki dengan range umur 15 sampai 50 tahun, kemudian tingkat SMA, mahasiswa dan pekerja, lalu di daerah khususnya Yogyakarta dan daerah sekitarnya ataupun beberapa kota di Indonesia. Selain itu, kami juga sebenarnya melihat peluang yang ada di komunitas peduli lingkungan tentunya dan juga komunitas pembaca buku karena eh, zaman yang semakin modern ini kadang karena saya juga apa ya berada di komunitas membaca buku jadi saya banyak menemui orang-orang yang butuh mungkin pernak-pernik gitulah untuk me, apa ya untuk memenuhi kebutuhan estetikanya seperti itu. Duh, oh, sebentar. Oh, sebelum tadi ini ada yang terlewati ada layanan kami itu ada online dan offline store di mana eh, untuk online store ini kami akan berjalan mungkin 1 tahun ini akan online store dulu baru nanti eh, ke depannya akan membuka offline store seperti itu sehingga konsumen dapat mendatangi offline store kami ataupun apabila lebih fleksibel lagi melalui online store. Lalu customer service, layanan kami melayani konsumen untuk menampung berbagai keluhan kritik maupun saran yang 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 bisa masuk ke yang maupun saran konsumen sehingga nanti Percaya Kain ini dapat lebih terbuka dengan berbagai saran dan mungkin kritik seperti itu sehingga selanjutnya dapat terus mengembangkan diri seperti itu. Lalu selain itu kami juga memberikan layanan berupa komunitas. Jadi kami menyediakan em, komunitas untuk konsumen percaya kain, di mana nantinya di dalam komunitas ini kami memberikan ruang untuk konsumen dapat bertemu atau berdiskusi atau bahkan nanti ada kami mengadakan seperti pengembangan skill yang nantinya eh, berbasis pemanfaatan kain perca. Selanjutnya,
Baik. Untuk model pendapatan ini kami terdapat 3 poin, di mana pendapatan akan kami peroleh dari pendapatan penjualan produk, lalu kegiatan komunitas seperti yang sudah saya jelaskan tadi, seperti eh, kegiatan perkembangan skill seperti itu, lalu kerjasama dengan mitra. Ini merupakan proyeksi keuangan yang kami eh, tampilkan. Mungkin belum selengkap selengkap yang lain karena saya juga masih perlu banyak belajar karena eh, cukup ini ya rumit. Jadi untuk modalnya sekitar 117 juta, lalu omsetnya 146 juta sekian, labanya 39 juta dan BEP harganya 29.000 dan revenue per cost-nya 1,36 dan payback period 3 bulan. Lalu untuk kompetitor yang saya analisis ini terdapat eh, pertama Lawe Indonesia, lalu Toko Ayu dan Perca Project. Mungkin dari analisis kompetitor ini belum terlalu lengkap, namun saya bisa menganalisis dari ketiga ini dibandingkan dengan Percaya Kain. Untuk Lawe Indonesia dan Toko Ayu itu sejauh ini yang saya tahu produk-produk yang dibuat dari kain perca ini masih berkonsep vintage atau mungkin memberikan kesan klasik seperti itu. Namun untuk percaya kain kami menyediakan konsep colorful sehingga memberikan kesan fresh dan lebih mungkin Gen Z seperti itu. Lalu untuk kompetitor terhadap Perca Project dan Toko Ayu itu yang saya ketahui di kedua brand tersebut belum menyediakan seperti layanan komunitas sehingga belum terlalu apa ya mendorong konsumen tidak hanya untuk membeli produk namun juga belum memotivasi konsumen untuk ikut andil dalam menangani sampah kain di Indonesia. Seperti itu. Mungkin ini saja dari saya. Besar harapan saya untuk diberikan masukan dan saran dari juri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.